Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di sini ada kulkas 2 pintu. Di sini kulkasnya tidak dingin ya. Ya dingin sedikit, tapi untuk beku dia nggak bisa beku teman-teman ya. Oke, lampu nyala. Oke, di sini masalah kerusakan kulkas 2 pintu ya. Di sini saya akan coba jelaskan kembali. Jadi jika ada permasalahan kulkas 2 pintu, kulkasnya nggak dingin, jika terjadi pengeblokan bunga es ya, itu pasti di bagian kelistrikannya teman-teman ya. Jadi kelistrikannya itu biasanya ada yang rusak, seperti sensor defrost, kipas, fuse, heater, dan juga yang lainnya. Nah, ciri-ciri dari kulkas 2 pintu jika terjadi pengeblokan itu pasti ada bunga es ya di bagian area dinding freezer. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari ke atas baru dia akan muncul bunga es di bagian area dinding freezernya teman-teman ya. Tapi jika masih 2 hari ataupun 3 hari dia nggak terlalu nampak ya teman-teman ya, nggak nampak. Biasanya di bagian lubang kisi aja yang ada bunga esnya. Nah, itu biasanya kalau misalkan ada pengeblokan bunga es itu di pintu bagian bawah, kulkas bagian bawah itu nggak dingin. Sedangkan untuk yang kulkas bagian atas di sini masih bisa beku, cuman lama teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini jika terjadi tidak dingin sama sekali ataupun mati total, biasanya itu coba kalian cek di bagian timernya. Timernya kalian putar ke arah berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan mesin kompresor nyala, semuanya nyala, berarti ada kerusakan di bagian fuse dan juga heaternya teman-teman ya. Oke. Karena di sini permasalahannya bukan dari kelistrikannya ya. Yang rusak teman-teman ya. Di sini saya coba cek dan coba analisa semuanya. Di sini untuk kipas di sini nyala teman-teman ya. Artinya kipas aman di sini, jadi nggak perlu kita cek lagi karena kipasnya berputar. Oke, kemudian di sini untuk bodi kulkas, di sini bodi kulkas ya lumayan panas teman-teman ya, tapi nggak terlalu panas banget. Kemudian di bagian di bagian freezernya juga nggak ada pengeblokan. Nah di sini ada yang namanya kulkas itu ada penyempitan sirkulasi freon teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada penyempitan sirkulasi, ini bukan berarti buntu teman-teman ya, tapi penyempitan. Beda kalau misalkan penyempitan dan juga ada kebuntuan ya. Kalau misalkan penyempitan, ini di bagian bodi, ini masih terasa panas. Kalau misalkan buntu, itu otomatis dingin. Oke, sekarang kita akan coba ke bagian mesin kompresor. Oke, jadi di sini untuk terjadi penyempitan atau sirkulasi freon buntu ya. Ini mesin kompresor tetap nyala, tapi kulkasnya tetap nggak dingin teman-teman ya. Nah, sama aja dengan penyempitan. Jadi kalau misalkan penyempitan ini lebih mudah kita deteksi daripada kita mendeteksi itu di kebuntuan teman-teman ya. Itu agak sulit. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah kulkas ini ada penyempitan atau tidak? Nah, ini saya coba kasih tahu caranya ya. Karena di YouTube belum pernah bahas kalau misalkan ada penyempitan ya ataupun kebuntuan di bagian kulkas 2 pintu. Kalau misalkan di bagian kulkas 2 pintu, misalkan buntu, misalkan ini udah nggak ada masalah teman-teman ya, artinya belum pernah diservis ya. Nah ini coba kalian dengarkan di bagian pojok sini. Di bagian pojok sini, ini ada suara pasti teman-teman ya, kresek ya. Artinya di bagian pojok sini aja. Nah jadi seperti itu. Oke, kemudian di sini di bagian filter, ini pasti ada pengembunan bunga es. Artinya pengembunan air teman-teman ya. Kalau misalkan terjadi penyempitan sirkulasi freon. Nah, ini saya coba contohkan. Nah, jadi ngembun seperti ini.
Tuh, ada airnya. Artinya di sini sirkulasi freon itu ada penyempitan. Kalau misalkan ada penyempitan, pasti yang dingin di bagian sini. Meskipun di bagian kondensor itu panas teman-teman ya. Tapi ini tetap nggak kulkas nggak bisa beku karena di sini ada penyempitan. Ibarat selang ya, ibarat selang seperti ini. Ini itu nggak lancar teman-teman ya. Jadi jalannya freon itu kurang lancar. Sehingga kulkas ini sirkulasi freon ini tidak bisa bekerja dengan normal teman-teman. Sedangkan untuk mesin kompresor itu cenderung lebih senyap ya daripada kulkas ini tidak mengalami penyempitan ataupun kebuntuan. Nah kalau misalkan buntu biasanya seperti ini ya tanda-tandanya. Kemudian penyempitan juga ini sama teman-teman ya, jadi seperti itu. Oke, jadi penyebab dari sirkulasi ada penyempitan ataupun ada kebuntuan biasanya itu kotoran dari mesin kompresor itu juga bisa. Kemudian ada kotoran di bagian pipa kondensor sehingga dia menuju ke bagian filter. Makanya ada saringan seperti ini ya, ada filter untuk menyaring kotoran di bagian pipa kapiler teman-teman ya, supaya pipa kapiler ini nggak kemasukan kotoran. Jadi kalau misalkan udah kemasukan kotoran di bagian pipa kapiler ya agak susah, lumayan susah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di sini kalau misalkan kalian mau shock ya, kalian mau nyambung di bagian pipa kapiler, usahakan jangan seperti ini teman-teman ya. Coba kalian gunakan pipa kapiler yang agak besar, ukuran 50-51 ya. Intinya di 50 lah. Ini kalau misalkan kita pegang ini dingin banget teman-teman. Tuh, ini dingin banget. Nah, solusinya seperti apa jika terjadi seperti ini? Nah, ini kalian harus cari tahu teman-teman ya. Nanti ini kita belah. Intinya di sini kita akan coba cek di bagian filternya teman-teman ya. Apakah filter ini mengalami kotor ataupun ada kotoran atau tidak? Kalau misalkan di bagian filter ini ada kotoran, kalau ada kotoran itu berarti di bagian kondensor juga bisa ya. Itu sudah mengalami korosi ataupun ya bekas-bekas seperti ini nih. Nah seperti ini. Ini pasti kan ada kotoran ya. Nah dia akan masuk ke bagian filter penyaring ini teman-teman. Nah solusinya seperti apa jika kondensor ini kotor? Ini nggak bisa ya. Kalau misalkan kita hanya kita flashing, ini harus kita ganti di bagian kondensornya supaya untuk di bagian kondensor itu lebih steril. Nah memang bisa teman-teman ya, memang bisa setelah kita flashing, kita lakukan flashing, kita bergantian, bisa nggak ada terjadi penyempitan. Tapi di lain waktu ataupun di kemudian hari dengan jangka panjang yang cukup lama itu pasti akan mengalami hal yang seperti ini kalau misalkan nggak diganti. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya flashing, saya bersihkan, otomatis bisa normal teman-teman ya. Tapi saya kurang berani juga memberikan garansi jika ini nggak kita ganti. Kalau misalkan ada ada kotoran ya di bagian kondensor, nanti kita akan coba belah di bagian filternya ini. Kemudian jika filter ini jika filter ini bersih, nggak ada kotoran, berarti di bagian penyambungan di bagian pipa kapiler. Nah seperti ini. Nah ini harus kita curigai ya. Nah kenapa ini harus kita perbaiki teman-teman ya? Karena efeknya nanti kerja mesin kompresor itu lebih berat ya. Ini cenderung nanti mesin kompresor akan rusak teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba matikan terlebih dahulu untuk kulkas 2 pintu ini. Oke, di sini saya coba matikan untuk kulkasnya. Nanti di sini kita akan coba kita akan coba belah di bagian filter, apakah filter ini kotor atau tidak teman-teman ya. Kemungkinan di sini waktu awal ataupun pertama mungkin di sini ada kebuntuan teman-teman ya. Ada kebuntuan pipa kapiler sehingga dipotong seperti ini. Kemudian setelah nyampe sini ini udah nggak ada mungkin ya.
udah nggak ada kotoran. Jadi ini disok ya, disok, kemudian masuk di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba bongkar dulu tuh di bagian filternya, apakah filter kotor atau tidak. Kalau filter kotor berarti kita ganti dengan kondensor yang baru ya, dengan ukuran 12. Kalau misalnya nggak kotor, kita cek di bagian pipa kapiler, apakah pipa kapiler ini mengalami kebuntuan atau tidak, teman-teman. Oke, jadi kita akan coba potong terlebih dahulu. Kan gitu. Anunya itu, iya, enggak apa-apa. Oke, teman-teman semuanya, kalau di sini udah kotor banget ya kan, tuh. Nah ini kotor banget. Jadi ya kendalanya di bagian kondensor yang udah mulai kotor ataupun korosi, teman-teman ya. Jadi ini perlu kita ganti dengan kondensor eksternal dengan ukuran 12, teman-teman ya. Jadi permasalahannya udah ketemu, dan di bagian alhamdulillah di bagian pipa kapiler di sini nggak jadi masalah, teman-teman ya, karena filternya di filter udah tersaring ya. Ini kotorannya banyak banget, debunya banyak banget tuh. Nah ini yang menyebabkan kulkas 2 pintu itu nggak bisa beku, teman-teman ya. Ya mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini.
Nanti kita akan lanjut bagaimana cara pemasangan kondensor untuk kulkas 2 pintu dan bagaimana cara untuk pengisian freon dan berikutnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.